Milioner muda meminta ibunya memilihkan calon istri dari gadis-gadis kaya dan cantik. Tapi siapa sangka, sang ibu justru memilih pembantunya sendiri, seorang gadis miskin yang sederhana dan tulus. Pilihan itu mengejutkan semua orang. Bagaimana kisah selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pagi itu udara begitu dingin. Kabut tipis masih menyelimuti jalan kecil di pinggiran kota ketika langkah kaki seorang gadis muda melangkah pelan sambil menenteng tas lusuh di pundaknya. Namanya Rizka. Usianya baru 23 tahun. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan senyumnya sederhana. Ia baru saja menempuh perjalanan panjang dari kampung menuju kota untuk bekerja. Rizka diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga milioner terkenal, keluarga Arfan. Seorang pria muda yang sukses, tampan, namun dikenal dingin dan tertutup. Rumah yang akan ia datangi bukan rumah biasa, tapi sebuah bangunan megah dengan pagar besi tinggi, taman yang luas, dan jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Saat melangkah melewati pintu gerbang, jantung Rizka berdegup cepat. Ia menunduk dalam, berusaha menutupi rasa gugupnya. Seorang kepala pelayan menyambutnya, lalu mengantarnya berkeliling rumah. Rizka nyaris tidak percaya matanya. Lantai marmer berkilau, lukisan besar tergantung di dinding, dan aroma bunga mawar memenuhi setiap sudut ruangan. Ia diberi kamar kecil di bagian belakang rumah, dekat dapur. Meski sederhana dibanding kamar lainnya, bagi Rizka tempat itu sudah sangat mewah. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Semoga aku bisa bekerja dengan baik." Hari-hari pertamanya berjalan hati-hati. Ia bangun sebelum subuh, membersihkan halaman yang luas, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan untuk para penghuni rumah. Di tengah kesibukan, ia jarang bertemu Arfan. Hanya sesekali melihatnya keluar rumah dengan jas rapi dan mobil hitam yang mengkilap. Arfan selalu terlihat serius dan tak pernah menatap siapapun terlalu lama. Namun, Rizka memperhatikan sesuatu yang berbeda dari rumah itu. Di balik kemegahannya, ada suasana sepi. Tak ada tawa, tak ada kebersamaan. Para pelayan bekerja kaku, semua sibuk dengan tugas masing-masing. Hanya satu orang yang tampak rapuh di rumah itu, seorang wanita tua yang duduk di kursi roda, menatap jendela setiap pagi dengan tatapan kosong. Dialah Ibu Arfan. Ibu itu jarang berbicara. Beberapa pelayan bahkan enggan mendekat, karena katanya beliau mudah marah. Tapi bagi Rizka, wanita tua itu justru terlihat kesepian. Suatu pagi, saat Rizka sedang membersihkan ruang tengah, wanita tua itu tiba-tiba menjatuhkan sapu tangan dari tangannya. Rizka spontan berlari menghampiri, mengambilnya, dan tersenyum lembut. "Ini, Bu." Wanita itu menatap Rizka dengan mata lemah. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Hanya dua kata sederhana, tapi bagi Rizka terasa hangat sekali. Sejak saat itu, Rizka mulai sering membantu Ibu Arfan tanpa diperintah. Ia menyiapkan teh hangat setiap pagi, menyelimuti saat malam datang, dan diam-diam menyapu kamar ibu itu agar selalu bersih. Ia tak mengharapkan apapun, hanya merasa kasihan pada sosok yang tampak begitu kesepian di tengah rumah yang mewah. Namun tidak semua pelayan menyukai Rizka. Beberapa dari mereka berbisik-bisik di dapur, menuduh Rizka mencari muka. "Baru datang sudah sok akrab sama nyonya," bisik salah satu dari mereka. Tapi Rizka tak menanggapi. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu, kebaikan tak perlu banyak kata. Suatu siang, ketika Rizka sedang menyapu halaman, suara mobil terdengar dari depan. Arfan baru pulang. Rizka menunduk sopan, tapi tiba-tiba embusan angin membuat daun kering berterbangan ke arah sepatu Arfan. Rizka buru-buru memungut daun-daun itu sambil meminta maaf dengan nada gugup. Arfan hanya menatapnya sekilas tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah masuk rumah. Tatapan dingin itu sempat membuat hati Rizka bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia melihat sesuatu di balik sorot mata itu,
seperti ada luka yang dalam dan kesepian yang tak terucap. Malam itu, Rizka kembali ke kamarnya. Dari jendela kecil, ia melihat lampu ruang kerja Arfan masih menyala. Ia berdoa lirih, semoga Tuan Arfan dan Ibu selalu dalam lindungan MU, ya Allah. Hari berganti minggu, dan perlahan hubungan Rizka dengan Ibu Arfan makin dekat. Ia mulai tahu kalau ibu itu sering merasa kesepian karena anaknya terlalu sibuk bekerja. Setiap malam, Rizka menemaninya berbicara, mendengarkan kisah masa mudanya, hingga tawa lembut mulai terdengar lagi di rumah itu. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai berubah. Seorang wanita datang berkunjung ke rumah, berpakaian mewah, tersenyum manis kepada Arfan dan ibunya. Semua pelayan berbisik, itu calon istri Tuan Arfan. Rizka menunduk, mencoba menepis rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia sadar posisinya hanya pembantu. Tapi entah mengapa, hatinya terasa sesak ketika melihat wanita itu tersenyum manja di depan Arfan. Rizka menunduk dan melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata sepatah pun. Di luar, angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di taman belakang, seolah menjadi saksi diam dari awal takdir yang akan perlahan berubah di rumah megah itu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rizka. Setiap pagi ia kini lebih sering berada di dekat kamar Ibu Arfan. Ia merasa tenang berada di sana, seolah kehadirannya dibutuhkan. Suatu pagi, ketika ia mengetuk pintu pelan untuk mengantarkan sarapan, tak ada jawaban. Rizka membuka pintu perlahan. Ibu Arfan tampak pucat, duduk di kursi rodanya dengan tangan gemetar. Napasnya berat, keringat dingin membasahi dahinya. Tanpa berpikir panjang, Rizka segera berlari mengambil air putih dan menuntun ibu itu ke tempat tidur. Bu, pelan-pelan ya, saya bantu. Suaranya lembut, tapi tegas. Ia kemudian memanggil pelayan lain untuk memanggil dokter. Dokter datang dan memeriksa. Setelah beberapa saat, ia berkata bahwa Ibu Arfan kelelahan dan harus banyak istirahat. Setelah semua orang pergi, Rizka tetap tinggal di sisi wanita tua itu. Ia menyeka keringat, menata selimut, dan membacakan zikir pelan agar hati ibu itu tenang. Saat malam tiba, hujan turun deras. Rumah megah itu terasa dingin dan sunyi. Rizka menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Ibu Arfan belum bisa tidur. Rizka, panggilnya lirih. Iya, Bu. Kau tidak takut merawat orang tua seperti ibu? Tanya wanita itu dengan suara lemah. Rizka tersenyum kecil. Tidak, Bu. Saya justru senang bisa membantu. Allah pasti sayang kepada siapapun yang berbuat baik pada orang tua. Ibu Arfan menatap wajah gadis itu lama sekali. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia sudah lama tidak merasakan kasih tulus seperti ini, bahkan dari orang-orang yang mengaku peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tertidur nyenyak dalam dekapan tenang seorang pembantu yang baru ia kenal. Keesokan paginya, Arfan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat ibunya tersenyum di kursi roda dengan secangkir teh hangat di tangan, sementara Rizka berdiri di sampingnya menata bunga. Ibu kelihatan lebih segar, katanya. Itu karena ada yang merawat ibu dengan sepenuh hati, jawab ibunya sambil melirik Rizka. Arfan hanya diam. Tatapannya singkat, lalu ia berbalik menuju ruang kerja. Namun dalam hatinya, ia mulai memperhatikan gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda pada pembantu baru itu. Bukan kecantikan, bukan penampilan, tapi ketulusan yang jarang ia lihat di dunia ini. Hari-hari berganti. Rizka semakin akrab dengan Ibu Arfan. Ia tahu jam minum obatnya, tahu cara menenangkan ketika sang ibu sulit tidur, bahkan tahu lagu kesukaan ibu itu saat sore. Terkadang, Ibu Arfan bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dulu ia kehilangan suaminya dan membesarkan Arfan seorang diri. Rizka mendengarkan dengan penuh empati, seolah setiap kata adalah pelajaran hidup baginya. Suatu siang, ketika Rizka sedang menyapu halaman, Arfan keluar dari rumah dengan wajah cemas. Rizka, ibu di mana? Tanyanya terburu-buru. Di kamar, Tuan. Tapi tadi beliau mengeluh pusing, jawab Rizka cepat. Arfan berlari masuk. Rizka ikut di belakang. Mereka menemukan Ibu Arfan terbaring lemah di lantai, pingsan. Arfan panik, memanggil supir untuk menyiapkan mobil. Tapi Rizka lebih cepat.
Ia memapah tubuh ibu itu dengan hati-hati, lalu membantu membaringkannya di sofa sebelum dokter datang. Malam itu menjadi malam yang panjang. Dokter mengatakan kondisi Ibu Arfan menurun karena tekanan darah dan usia. Arfan duduk di kursi, wajahnya tegang, sementara Rizka tetap di sisi ranjang, menggenggam tangan wanita tua itu. "Pergilah istirahat, Rizka," kata Arfan pelan. Rizka menggeleng. "Saya tidak bisa meninggalkan beliau, Tuan. Beliau butuh ditemani." Arfan menatapnya lama, ada rasa kagum yang ia sendiri belum mengerti. Ia terbiasa melihat orang bekerja karena uang, tapi gadis ini berbeda. Ia bekerja dengan hati. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ibu Arfan menggeliat lemah, matanya terbuka. Rizka cepat-cepat menunduk. "Ibu, minum dulu ya," katanya sambil menuntun tangan tua itu mengambil gelas. "Ibu ingin Rizka yang tetap di sini," ucapnya pelan. Rizka tersenyum. "Iya, Bu. Saya tidak akan kemana-mana." Beberapa menit kemudian, ibu itu tertidur kembali. Rizka masih duduk di sisi ranjang, memandangi wajah tua yang damai itu sambil berdoa lirih. Arfan memperhatikannya dari pintu kamar. Ia tak menyangka, seorang gadis sederhana bisa membawa ketenangan seperti itu ke dalam rumah yang selama ini dipenuhi kesunyian. Keesokan paginya, Arfan melihat Rizka tertidur di kursi dengan kepala bersandar di ujung ranjang. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi masih menggenggam tangan ibunya erat-erat. Arfan mendekat perlahan, lalu mengambil selimut untuk menutupi tubuh Rizka. Sekilas senyum muncul di wajahnya. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arfan merasa hangat di rumahnya sendiri. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, dua wanita muda datang berkunjung. Mereka mengenakan pakaian mahal dan wangi parfum mewah. "Halo, Tante," sapa salah satunya pada Ibu Arfan sambil tersenyum manis. "Kami datang menjenguk." Rizka berdiri di belakang, memperhatikan. Ia tahu, wanita-wanita itu bukan keluarga, melainkan kenalan Arfan dari dunia bisnis. Mereka berusaha akrab, berpura-pura peduli. Ibu Arfan hanya menatap datar, lalu melirik Rizka yang sedang menata bunga di meja. Setelah para tamu itu pergi, Ibu Arfan memanggil Rizka. "Nak, tidak semua senyum itu tulus. Kadang orang datang bukan karena sayang, tapi karena ingin mendapat sesuatu." Rizka menatap lembut. "Saya tahu, Bu. Tapi Allah selalu tahu mana hati yang benar." Wanita tua itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa gadis sederhana ini memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, dan mungkin, kelak, akan mengubah takdir keluarganya. Pagi itu suasana rumah terasa hening. Arfan duduk di ruang makan dengan pakaian kerja rapi, jas hitam dan dasi biru tua. Di hadapannya, meja penuh hidangan, tapi ia hanya menatap kosong secangkir kopi yang perlahan mendingin. Wajahnya tampan, tapi tatapannya tajam dan penuh beban. Ia adalah sosok pria muda yang berhasil membangun perusahaan besar di usia 30 tahun. Banyak orang memujinya sebagai pemimpin muda yang cerdas dan berwibawa. Namun di balik ketenaran itu, Arfan menyimpan kesepian yang dalam. Sejak ayahnya meninggal, hanya ibunya yang menjadi tempat ia bersandar. Tapi kini, wanita yang paling ia cintai mulai menua dan sering sakit-sakitan. Rizka datang membawa roti dan teh hangat untuk Ibu Arfan, lalu menunduk sopan melewati ruang makan. Arfan melirik sekilas. Pandangan mereka bertemu hanya sepersekian detik. Rizka buru-buru menunduk dan berlalu ke arah kamar ibunya. Sejenak, Arfan merasa ada sesuatu yang berbeda pada langkah lembut itu. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya terasa tenang setiap kali gadis itu lewat. Meski begitu, sifat dingin Arfan tidak mudah berubah. Ia masih jarang berbicara dengan siapapun di rumah, termasuk Rizka. Jika ada yang salah sedikit saja, ia bisa menegur dengan nada tajam. Bagi Arfan, semua harus sempurna. Ia tumbuh di dunia bisnis yang keras, dan baginya kelembutan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Sore itu, Arfan pulang lebih awal. Ia berjalan menuju kamar ibunya, tapi langkahnya terhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat Rizka sedang memijat tangan ibunya dengan hati-hati sambil melantunkan zikir pelan. Wajah Ibu Arfan tampak damai,
Senyum tipis menghiasi bibir tuanya. "Rizka, kamu tidak lelah?" Suara ibu itu terdengar lemah tapi hangat. Rizka tersenyum. "Kalau untuk ibu, saya tidak pernah merasa lelah." Arfan menatap adegan itu lama sekali. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit ia pahami. Ia menutup pintu perlahan dan melangkah pergi, tapi bayangan wajah gadis itu terus terbawa sampai malam. Di ruang kerjanya yang luas, Arfan duduk di depan laptop. Namun pikirannya tidak fokus. Ia memandangi foto ayahnya di dinding, lalu bergumam pelan, "Ayah, ibu pasti kesepian tanpa ayah." Tapi sekarang ada gadis itu, entah kenapa, ibu terlihat lebih bahagia. Beberapa hari kemudian, Arfan mengadakan pertemuan bisnis di rumah. 3 wanita muda hadir, semuanya berpakaian elegan. Mereka adalah anak dari para pengusaha rekanannya. Ibu Arfan duduk di ruang tamu, tampak kurang nyaman. Para wanita itu berlomba-lomba berbicara sopan dan berusaha mencuri perhatian. Salah satu dari mereka, Livia, mendekati ibu Arfan dan menggenggam tangannya. "Tante, aku dengar kesehatan tante sudah membaik ya? Pasti karena dirawat dengan baik oleh semua pelayan." Ibu Arfan hanya tersenyum tipis. "Ya, ada satu gadis yang sangat membantu ibu." "Oh, siapa? Biar aku bantu juga nanti," jawab Livia cepat. "Namanya Rizka," jawab ibu itu pelan. Livia menoleh, matanya menelusuri arah pandang ibu Arfan dan menemukan Rizka berdiri di sudut ruangan, membawa nampan berisi minuman. Senyumnya tipis, tapi tatapan matanya dingin penuh ejekan. Setelah para tamu pergi, Rizka kembali ke dapur dengan langkah pelan. Ia tidak peduli dengan tatapan atau bisikan orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan ia hanya ingin bekerja dengan baik. Tapi diam-diam, Arfan memperhatikan semua itu. Ia melihat bagaimana gadis itu tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah meninggikan suara, dan selalu tenang menghadapi apapun. Malamnya, Arfan berdiri di balkon kamarnya. Lampu kota berkilau di kejauhan. Ia menatap ke arah taman tempat Rizka biasa menyiram bunga setiap sore. "Kenapa aku memperhatikan dia?" gumamnya dalam hati. "Dia cuma pembantu." Tapi suara hatinya menjawab dengan jujur, karena dia berbeda. Keesokan paginya, Arfan turun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat ibunya duduk di ruang tengah ditemani Rizka yang sedang mengajarinya membaca doa pendek dari buku kecil. "Pelan-pelan ya, Bu," kata Rizka lembut sambil membetulkan posisi kacamata ibu Arfan. Wanita tua itu tertawa kecil. "Kamu ini seperti anak sendiri, Rizka." Arfan berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan, rasa damai di dalam rumah. Namun, di balik rasa tenang itu, muncul juga rasa takut. Arfan tahu dunia yang ia tempati tidak akan mudah menerima seorang gadis sederhana seperti Rizka. Ia bahkan belum berani membayangkan apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu betapa seringnya pikirannya kini tertuju pada pembantunya sendiri. Sore harinya, Rizka sedang menjemur selimut di taman belakang. Angin lembut membuat helaian rambutnya menari. Arfan lewat tanpa sengaja dan berhenti sejenak. Rizka menunduk sopan. "Terima kasih sudah menjaga ibu," kata Arfan tiba-tiba. Rizka terkejut, hampir menjatuhkan selimut dari tangannya. "Iya, Tuan. Itu sudah kewajiban saya." Arfan menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak semua orang bisa tulus seperti itu." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Rizka berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Malamnya, Rizka berdoa seperti biasa di kamarnya yang kecil. Tapi kali ini hatinya bergetar. Entah kenapa, kalimat Arfan terus terngiang di pikirannya. Di luar, hujan turun pelan, seperti mengiringi rasa yang perlahan tumbuh di hati dua manusia dari dua dunia berbeda. Tanpa keduanya sadari, kisah mereka baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu, rumah besar itu mulai ramai dengan tamu-tamu baru. Sejak kabar kesehatan Ibu Arfan membaik, banyak rekan bisnis dan kenalan lama datang menjenguk. Tapi tidak semua datang karena tulus. Di antara para tamu itu, ada beberapa wanita muda yang diam-diam memiliki tujuan lain. Mereka ingin menjadi bagian dari kehidupan Arfan, sang milioner tampan dan kaya raya. Suatu sore, Rizka tengah menyapu ruang tamu saat bel rumah berbunyi. Dua wanita datang dengan pakaian mahal,
langkah anggun, dan senyum yang dibuat-buat. Salah satunya, Livia, yang dulu sudah datang bersama ayahnya, kini membawa temannya bernama Maya. Mereka berdua langsung menatap sekeliling rumah dengan mata meneliti, seolah menilai setiap sudutnya. Wah, rumah ini memang luar biasa. Pantas saja semua orang ingin dekat dengan keluarga Arfan, kata Maya sambil tersenyum tipis. Rizka menunduk sopan, menyambut mereka dengan ramah. Silakan duduk, saya panggilkan Nyonya. Tapi Livia menatapnya dari atas ke bawah dengan nada sinis. Kamu pembantu baru itu ya? Oh, aku dengar kamu dekat dengan tante. Hebat juga, baru sebentar sudah dipercaya. Rizka hanya tersenyum dan menjawab pelan, saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Nona. Tak lama, Ibu Arfan keluar dengan kursi rodanya, ditemani Arfan yang mendorong perlahan. Raut wajahnya tampak lelah, tapi ia berusaha ramah. Terima kasih sudah datang, Nak, ucapnya. Livia dan Maya langsung berubah sikap, menjadi manis dan perhatian. Tante harus banyak istirahat ya, kami khawatir sekali, kata Livia sambil pura-pura menggenggam tangan Ibu Arfan. Tapi di balik senyum itu, matanya melirik Arfan dengan pandangan yang jelas berisi ambisi. Arfan hanya diam, sopan, tapi tidak menunjukkan ketertarikan. Ia tahu jenis wanita seperti ini. Selama bertahun-tahun dunia bisnis membuatnya terbiasa melihat kepura-puraan. Namun, untuk menjaga sopan santun, ia tetap melayani percakapan ringan mereka. Rizka berdiri di belakang, memperhatikan dengan tenang. Ia melihat bagaimana Livia dan Maya tertawa keras, bagaimana mereka memuji hal-hal kecil hanya untuk menarik perhatian Arfan. Tapi yang membuat hatinya paling tersentuh adalah pandangan mata Ibu Arfan. Datar, tanpa semangat, seolah sudah tahu semuanya hanya sandiwara. Setelah para tamu itu pergi, Rizka menuntun Ibu Arfan kembali ke kamar. Di sana, wanita tua itu diam lama sebelum akhirnya berkata pelan, Rizka, kamu tahu kenapa ibu tidak suka kalau rumah ini terlalu ramai? Rizka menatap penuh perhatian. Karena capek, Bu? Ibu Arfan menggeleng. Bukan. Karena kebanyakan yang datang tidak benar-benar datang untuk ibu. Rizka terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan di balik suara itu. Yang penting ibu tetap tenang. Biar saya bantu apapun yang ibu butuh, katanya lembut. Wanita tua itu tersenyum. Kamu gadis baik, Rizka. Ibu senang ada kamu di rumah ini. Hari-hari berlalu, namun kunjungan seperti itu semakin sering terjadi. Ada saja wanita baru yang datang membawa hadiah, buah, atau bunga. Semuanya berpura-pura peduli pada kesehatan Ibu Arfan, padahal yang mereka incar hanyalah perhatian dari sang milioner. Arfan mulai jenuh, tapi karena menghormati ibunya, ia tak pernah menolak tamu yang datang. Ia lebih memilih menyibukkan diri di kantor. Namun setiap kali pulang, ia selalu mendapati satu hal yang sama. Hanya Rizka yang benar-benar peduli pada keadaan ibunya. Suatu sore, ketika Arfan pulang dan menemukan ibunya tertidur, ia melihat Rizka di ruang tengah sedang mengganti air vas bunga. Ia menghampiri pelan. Banyak sekali yang datang akhir-akhir ini, katanya datar. Rizka menunduk. Iya, Tuan. Tapi Nyonya sering kelelahan. Arfan memandangi bunga mawar yang mulai layu. Orang-orang itu datang bukan karena peduli, tapi karena ingin sesuatu. Rizka menatapnya pelan. Mungkin begitu, Tuan. Tapi Allah tahu siapa yang benar-benar tulus. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Arfan terdiam. Suara lembut gadis itu seperti mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, ketenangan. Beberapa hari kemudian, Ibu Arfan kembali jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya pendek. Dokter menyarankan agar beliau tidak terlalu banyak bicara dan harus dijaga ketat. Livia datang lagi, kali ini dengan sikap lebih manis dari sebelumnya. Tante, aku bisa bantu jagain. Aku punya pengalaman kok, katanya berbohong. Tapi Ibu Arfan hanya menggeleng. Tidak perlu. Ada Rizka yang menjaga ibu. Kalimat itu terdengar tegas dan hangat sekaligus. Livia tersenyum kaku, menatap Rizka dengan tatapan iri. Rizka menunduk sopan, tak ingin memperpanjang suasana. Ia tahu dirinya hanya pembantu, tapi perhatian dan kasih sayang yang ia berikan tulus, bukan karena pamrih. Malam itu,
Arfan berdiri di depan kamar ibunya. Dari balik pintu, ia melihat Rizka duduk di kursi, menggenggam tangan ibunya yang tidur pulas. Lampu temaram memantulkan cahaya lembut ke wajah Rizka. Ada ketenangan, keikhlasan, dan kebaikan di sana. Arfan menarik napas panjang. Ia tahu, di dunia yang penuh kepalsuan, menemukan hati sebersih itu adalah hal langka. Dan ia baru sadar, rumahnya yang dulu terasa kosong kini kembali hidup. Bukan karena harta, bukan karena kemewahan, tapi karena seorang gadis sederhana yang datang membawa ketulusan. Namun, di balik kehangatan itu, badai kecil mulai tumbuh. Livia dan Maya tidak tinggal diam. Mereka tidak suka melihat perhatian keluarga Arfan semakin condong pada Rizka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di kalangan pelayan. Fitnah kecil mulai menyebar, mengatakan bahwa Rizka berpura-pura baik untuk mendapatkan posisi di hati keluarga itu. Rizka mendengar semuanya, tapi ia diam. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Dalam hatinya, ia tahu kebenaran tak perlu dibela dengan marah. Yang ia butuhkan hanyalah kesabaran. Karena ia percaya, Allah selalu berpihak pada hati yang tulus, meski dunia memandang rendah. Dan malam itu, ketika Rizka menutup jendela kamar ibunya yang mulai dingin karena angin malam, ia tak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Arfan dan seluruh isi rumah megah itu. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat dedaunan di halaman bergetar dan ranting-ranting pohon bergesekan, menimbulkan suara lirih yang menakutkan. Para pelayan sudah masuk ke kamar masing-masing. Rumah besar itu tampak sunyi dan gelap kecuali lampu kecil yang masih menyala di kamar ibu Arfan. Rizka duduk di sisi ranjang, menyiapkan air hangat dan handuk kecil. Sejak sore, kondisi ibu Arfan menurun. Wajahnya pucat, napasnya sesak, dan tangannya terasa dingin. Dokter sudah dihubungi, tapi karena hujan deras, mobil belum bisa sampai ke rumah. Rizka berusaha sekuat tenaga agar wanita tua itu tetap tenang. "Ibu, tahan ya. Dokter sebentar lagi datang," ucapnya lembut sambil menepuk pelan punggung sang ibu. Wanita tua itu membuka mata lemah. "Rizka, jangan tinggalkan ibu, ya?" "Tidak, Bu. Saya di sini," jawab Rizka lirih. Petir menyambar di luar, membuat cahaya putih menembus kaca jendela. Seketika listrik padam. Rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Rizka mencari lilin dan menyalakannya dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Arfan belum pulang. Seharusnya ia tiba 2 jam lalu, tapi hujan deras membuat jalanan macet total. Rizka menatap jam dinding yang berdetak lambat. Waktu seakan berhenti malam itu. Tiba-tiba ibu Arfan kejang lemah, napasnya makin berat. "Allah," bisik Rizka panik sambil mengguncang pelan bahu wanita itu. "Bu, bertahan, ya. Dokter pasti datang." Ia berlari ke dapur mengambil air hangat, lalu kembali dan menepuk lembut wajah ibu itu, mencoba menenangkan. Tapi tubuh wanita tua itu makin dingin. Tanpa pikir panjang, Rizka meraih ponselnya dan menelpon kepala pelayan. "Pak, tolong segera cari pertolongan. Ibu kritis." Suaranya gemetar. Pelayan itu berlari keluar rumah mencari kendaraan, tapi jalanan tergenang air. Rizka menggenggam tangan ibu Arfan erat-erat sambil berbisik doa. "Ya Allah, selamatkan beliau. Jangan ambil sekarang, ya Allah." Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Di tengah tangisnya, suara pintu depan tiba-tiba terbuka keras. Arfan datang dengan jas basah kuyup. Wajahnya tegang. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan napas terengah. Rizka berlari menghampiri. "Ibu." Ibu tiba-tiba sesak. "Dokter belum datang." Tanpa menunggu, Arfan segera menghampiri ibunya, menggenggam tangan wanita tua itu dengan mata bergetar. "Ibu, bukalah mata, Ibu." Rizka berlari mengambil selimut dan menutup tubuh ibu itu, lalu menepuk-nepuk perlahan punggungnya. Ia mencoba menenangkan, sementara Arfan mondar-mandir panik. "Mana dokter itu? Mengapa belum datang?" serunya keras. Beberapa menit kemudian suara mobil terdengar di luar. Dokter akhirnya tiba dengan mantel hujan, membawa tas medis. Ia memeriksa dengan cepat. Rizka berdiri di sudut kamar sambil berdoa pelan,
sedangkan Arfan tak berhenti memegang tangan ibunya. Setelah pemeriksaan singkat, dokter berkata, beliau kelelahan dan tekanan darahnya turun drastis. Tapi untung segera ditangani, dia akan membaik. Malam ini harus dijaga, jangan dibiarkan sendirian. Arfan menatap ibunya yang terbaring lemah. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Terima kasih, Dok." Ketika dokter pergi, Rizka mulai merapikan alat-alat yang berserakan, menyalakan kembali lilin di meja, dan menyiapkan air hangat. Arfan berdiri di samping tempat tidur, menatap Rizka lama sekali. "Kamu tidak tidur sejak tadi?" tanyanya perlahan. Rizka menggeleng. "Saya tidak bisa tidur, Tuan. Saya takut kalau ibu butuh sesuatu." Arfan menunduk, melihat tangan Rizka yang memegang kain basah untuk menyeka keringat ibunya. Tangan itu gemetar tapi penuh perhatian. Ia merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Selama ini ia hanya percaya pada uang dan kerja keras. Tapi malam itu, ia melihat bahwa kebaikan yang tulus lebih berharga dari segalanya. Waktu berjalan perlahan. Hujan di luar mulai reda, suara petir berganti dengan gemericik air dari talang rumah. Ibu Arfan mulai tenang, napasnya lebih teratur. Rizka masih duduk di kursi, kepalanya menunduk karena lelah, tapi matanya terus memperhatikan sang ibu. Arfan berjalan mendekat, menatap wajah gadis itu yang tampak lelah namun damai. "Kamu boleh istirahat di kamarmu," katanya pelan. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya di sini saja. Kalau ibu bangun dan mencari, nanti beliau panik," jawab Rizka lembut. Arfan menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Ia mengambil selimut kecil dan menutup bahu Rizka agar tidak kedinginan. Rizka menoleh kaget, matanya bertemu dengan mata Arfan untuk pertama kalinya dengan jarak sedekat itu. Sekilas ada keheningan di antara mereka, hanya suara hujan yang tersisa. "Terima kasih, Tuan," ucap Rizka lirih. Arfan tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau gadis yang kuat." Malam itu berlalu tanpa tidur. Ketika fajar datang, cahaya lembut matahari masuk melalui jendela. Ibu Arfan terbangun, menatap kedua orang yang duduk di sisinya, anaknya yang terjaga sepanjang malam, dan Rizka yang tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tepi ranjang, masih menggenggam tangannya. Wanita tua itu tersenyum haru. "Rizka, kamu benar-benar malaikat kecil yang Allah kirim untuk ibu," bisiknya pelan. Arfan menatap ibunya, lalu menatap gadis itu yang masih tertidur lelah. Dalam hati, ia berkata tanpa suara, dia memang berbeda. Tapi di luar sana, sinar pagi yang tenang menyembunyikan badai kecil yang mulai tumbuh. Badai yang akan menguji hati, cinta, dan keikhlasan mereka bertiga di hari-hari berikutnya. Pagi itu cahaya matahari menembus lembut tirai kamar ibu Arfan. Aroma teh hangat memenuhi ruangan, dan suara burung di halaman terdengar menenangkan. Rizka baru saja mengganti air vas bunga di meja, ketika ibu Arfan membuka mata perlahan. Wajahnya masih pucat, tapi sudah mulai segar. "Rizka," panggilnya lirih. Rizka segera mendekat. "Iya, Bu. Ibu mau minum atau makan sesuatu?" Wanita tua itu menggeleng lemah. "Tidak, Nak. Ibu cuma ingin bicara." Rizka menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Tangannya yang kecil memegang lembut jemari wanita tua itu. Ibu Arfan menatap wajah Rizka dalam-dalam, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kamu sudah lama di rumah ini, Rizka?" "Baru beberapa bulan, Bu," jawabnya pelan. "Selama itu kamu tidak pernah mengeluh." Rizka tersenyum. "Untuk apa mengeluh, Bu? Saya sudah bersyukur Allah memberi pekerjaan yang baik. Tidak semua orang seberuntung saya." Wanita tua itu menarik napas panjang. Ada kehangatan aneh yang selalu ia rasakan setiap kali berbicara dengan gadis ini. Ia sudah bertemu banyak orang selama hidupnya. Wanita cantik, kaya, berpendidikan tinggi, tapi jarang sekali menemukan hati sebaik ini. "Rizka," katanya lirih, "ibu ingin kamu tahu, ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri." Rizka tertegun. Matanya memerah menahan haru. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya ini cuma pembantu." "Tidak, Nak," sang ibu menggeleng pelan, "kamu bukan cuma pembantu. Kamu datang ke rumah ini membawa ketenangan yang sudah lama hilang. Ibu tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikanmu." Rizka menunduk,
Air matanya menetes perlahan. Saya tidak pernah minta balasan, Bu. Saya cuma ingin ibu sehat dan bahagia. Itu saja sudah cukup. Wanita tua itu tersenyum tipis, lalu menepuk lembut tangan Rizka. Kamu memang istimewa. Beberapa hari berlalu. Kesehatan Ibu Arfan semakin membaik. Ia mulai bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, kadang duduk di taman belakang untuk menikmati udara pagi. Setiap hari, Rizka menemaninya, membawa teh hangat dan membacakan zikir. Arfan yang sibuk dengan pekerjaannya, kadang berhenti sejenak di jendela ruang kerja untuk melihat pemandangan itu. Ibunya tertawa lembut, dan gadis sederhana yang membuat semua itu terjadi. Suatu sore, Ibu Arfan meminta ditemani duduk di taman. Angin bertiup pelan, bunga melati bermekaran di sekitar bangku. Rizka, katanya, kalau nanti ibu tidak ada, kamu jangan pergi dari rumah ini, ya? Rizka menatap terkejut. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu akan panjang umur. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak, Rizka. Semua orang akan sampai pada waktunya. Tapi ibu ingin sesuatu sebelum itu datang. Belum sempat Rizka bertanya, langkah kaki Arfan terdengar dari belakang. Ia datang dengan pakaian santai, menaruh ponsel di saku, lalu ikut duduk di kursi sebelah ibunya. Ibu, udara sore terlalu dingin. Masuklah ke dalam, katanya lembut. Tunggu sebentar, Nak. Ibu ingin bicara, jawab ibunya pelan. Arfan menatap ibunya dengan pandangan penuh kasih. Sudah lama ia tidak melihat senyum tenang di wajah wanita yang membesarkannya itu. Ibu ingin kamu menjawab dengan jujur, ujar ibunya tiba-tiba. Tentu, Ibu, jawab Arfan. Kalau suatu hari nanti ibu memilihkan calon istri untukmu, kamu akan nurut. Arfan terkejut, tapi mencoba tersenyum. Ibu bicara apa sih? Saya belum terpikir soal itu. Ibu serius, ucap ibunya lagi, nada suaranya lembut tapi tegas. Kamu sudah cukup mapan, Arfan. Ibu ingin melihatmu bahagia sebelum ibu pergi. Tapi kali ini, biarkan ibu yang memilih. Arfan menghela napas panjang. Baiklah, Bu. Kalau itu membuat ibu bahagia, saya turuti. Janji. Janji. Rizka yang duduk di sisi lain menunduk, pura-pura sibuk dengan cangkir teh di tangannya. Hatinya berdebar aneh mendengar percakapan itu. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan urusannya. Ia hanyalah pembantu di rumah itu, tak lebih. Beberapa hari kemudian, Ibu Arfan tampak lebih bersemangat. Ia sering tersenyum sendiri, seolah sedang menyimpan sesuatu. Rizka memperhatikannya dengan bingung. Ibu seperti sedang menyiapkan sesuatu, katanya suatu pagi sambil menata bunga. Ibu Arfan hanya tersenyum. Mungkin benar, Nak. Ibu sedang menyiapkan kejutan. Malamnya, Rizka baru saja menutup tirai kamar Ibu Arfan ketika Arfan masuk. Ibu sudah tidur? Tanyanya. Baru saja, Tuan, jawab Rizka pelan. Terima kasih, Rizka. Kamu sudah banyak membantu keluarga kami, katanya tulus. Rizka tersenyum lembut. Saya hanya melakukan kewajiban, Tuan. Arfan menatapnya beberapa detik. Kamu tidak pernah marah kalau disalahpahami. Rizka menggeleng. Kalau hati kita tahu kita benar, untuk apa marah, Tuan? Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam di hati Arfan. Ia mengangguk pelan lalu berjalan pergi. Tapi setelah langkahnya menghilang di balik koridor, Rizka memejamkan mata. Hatinya berdetak tak karuan. Ia mulai takut dengan perasaannya sendiri. Ia takut Allah menegurnya karena mulai berharap sesuatu yang mustahil. Keesokan harinya, Ibu Arfan meminta semua pelayan berkumpul di ruang tengah. Raut wajahnya cerah dan penuh keyakinan. Arfan yang baru pulang kerja juga ikut duduk di sampingnya. Ada apa, Bu? Tanyanya penasaran. Ibu Arfan tersenyum. Ibu sudah memutuskan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Aku sudah menemukan wanita yang pantas untuk mendampingimu, Nak. Ruangan mendadak hening. Arfan terdiam, lalu tersenyum samar. Siapa, Bu? Wanita tua itu menatap lurus ke arah Rizka yang berdiri di sudut ruangan dengan nampan di tangan.
Dia. Semua orang memandang ke arah yang sama. Rizka terkejut, nampan di tangannya hampir terlepas. Suara detak jam di dinding terdengar jelas di antara keheningan itu. Arfan menatap ibunya, memastikan ia tidak salah dengar. "Ibu serius?" tanyanya dengan nada bergetar. Ibu Arfan mengangguk. Ibu tidak pernah sejelas ini dalam hidup ibu. Rizka bukan hanya tulus, tapi dia membawa kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta. "Ibu ingin kamu mengenalnya, Arfan." Rizka menunduk dalam. Jantungnya berdegup cepat, wajahnya memanas. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Semua pelayan saling pandang, beberapa berbisik lirih. Arfan terdiam lama. Hatinya bergejolak antara terkejut, ragu, dan sesuatu yang lain yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan. Akhirnya ia berkata pelan, "Ibu, aku menghargai keputusanmu. Tapi ini terlalu tiba-tiba." Wanita tua itu tersenyum bijak. "Tidak ada yang tiba-tiba, Nak. Kadang Allah menunjukkan jalan lewat orang yang paling tidak kita duga." Rizka menatap lantai, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus merasa apa, takut, malu, atau terharu. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar lembut. Malam itu, setelah semua orang bubar, Arfan berdiri lama di balkon kamarnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman bawah. Ia menatap langit dengan pikiran kacau. Gadis miskin itu, pembantu sederhana yang selalu menunduk sopan, yang menenangkan ibunya, yang membuat rumah ini kembali hidup. "Kenapa ibu memilih dia?" gumamnya lirih. Tapi bagian lain dalam dirinya menjawab, "Karena ibu melihat sesuatu yang bahkan aku tidak berani akui." Dan di kamarnya yang kecil, Rizka berlutut menatap langit, menahan air mata. "Ya Allah, aku tak pernah meminta ini. Jika ini ujian, beri aku kekuatan untuk menjalaninya." Malam itu, dua hati sama-sama gelisah. Satu diliputi kebingungan, satu lagi dibalut ketakutan. Tapi keduanya tak tahu, keputusan seorang ibu yang penuh kasih akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan paginya, suasana rumah besar itu masih diliputi keheningan. Para pelayan bekerja dengan wajah canggung. Tak ada yang berani banyak bicara sejak peristiwa semalam. Hanya langkah Rizka yang terdengar pelan menyapu lantai marmer, sementara pikirannya berputar tak menentu. Ia masih belum bisa percaya. Ibu Arfan benar-benar mengucapkan namanya di depan semua orang. Gadis miskin sepertinya dipilih menjadi calon istri sang tuan muda, sesuatu yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Dari kejauhan, Arfan berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi taman yang mulai disinari matahari. Bayangan Rizka tampak di bawah, sedang menyapu daun yang gugur. Dalam dirinya berkecamuk rasa bingung dan marah yang entah kepada siapa. Ia menghormati ibunya, tapi keputusan itu terasa sulit diterima. Siang menjelang. Ibu Arfan memanggil Rizka ke kamarnya. Gadis itu masuk dengan langkah gugup. "Duduklah, Nak," kata Ibu Arfan dengan senyum lembut. "Ibu, mengapa memilih saya?" "Saya ini bukan siapa-siapa," ucap Rizka dengan suara bergetar. Wanita tua itu menatap dalam mata Rizka. "Karena ibu melihat cahaya di hatimu, Rizka. Dunia sekarang penuh dengan orang yang ingin memiliki, bukan memberi. Tapi kamu berbeda. Kamu merawat ibu tanpa pamrih. Kamu tulus. Dan ibu ingin anak ibu hidup dengan orang yang bisa membuat hatinya tenang." Rizka menunduk, air matanya menetes perlahan. "Saya takut, Bu. Orang akan menertawakan. Tuan Arfan juga pasti tidak setuju." Ibu Arfan menggenggam tangannya erat-erat. "Tidak perlu takut. Kalau Allah sudah menulis takdir, tidak ada yang bisa menghapusnya." Beberapa jam kemudian, Arfan pulang dari kantor. Langkahnya berat, wajahnya serius. Ia langsung menuju kamar ibunya tanpa melepas jas. "Ibu, aku ingin bicara," katanya tegas. Wanita tua itu tersenyum tenang. "Tentang Rizka?" "Ya, ibu tahu ini tidak masuk akal. Dia pembantu di rumah ini, bukan dari kalangan kita. Apa kata orang nanti?" "Ibu tidak peduli apa kata orang," jawab ibunya lembut tapi mantap. "Yang ibu tahu, Rizka punya hati yang jauh lebih berharga dari semua kekayaan yang kamu miliki."
Arfan menghela napas panjang. Ibu terlalu cepat menilai. Saya bahkan belum mengenalnya. Itu sebabnya ibu ingin kamu mengenalnya dulu, ucap ibunya. Lihat sendiri seperti apa dia, tanpa prasangka. Arfan terdiam. Ia ingin menolak, tapi sulit menentang permintaan itu. Ia tahu ibunya tidak akan berbicara seserius ini tanpa alasan. Akhirnya ia berkata pelan, "Baiklah, Ibu. Saya akan memperhatikannya." Hari-hari berikutnya terasa canggung. Arfan mulai sering berada di rumah. Ia tidak lagi sekeras biasanya, tapi tatapannya terhadap Rizka penuh campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Setiap kali Rizka lewat sambil membawa teh untuk ibunya, ia berpura-pura sibuk. Namun dalam hatinya, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Rizka berbicara sopan, cara ia menunduk setiap kali diberi perintah, dan cara lembutnya menghibur ibunya ketika sedang sedih. Suatu sore, Arfan duduk di taman bersama ibunya. Udara senja sejuk dan daun-daun berguguran pelan. Rizka datang membawa nampan berisi teh hangat. Ia menaruhnya di meja kecil di antara mereka. "Terima kasih," kata Arfan singkat. "Ya, Tuan," jawab Rizka menunduk. Ketika ia hendak pergi, Ibu Arfan berkata, "Rizka, duduklah sebentar di sini." Rizka bingung, tapi menurut. "Ibu ingin kalian bicara." "Hanya sebentar." Rizka menatap Arfan gugup, sementara pria itu menahan diri agar tidak tampak canggung. Mereka duduk bersebelahan tanpa suara. Suara angin yang melewati dedaunan menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Akhirnya Arfan membuka suara. "Kamu tidak terkejut dengan keputusan ibu?" Rizka menatap tanah. "Saya sangat terkejut, Tuan. Bahkan sampai sekarang saya masih takut." "Takut apa?" "Takut semua ini salah. Saya tidak pantas." Arfan menatap wajah gadis itu lama. Tidak ada kepura-puraan di sana, hanya kejujuran dan kerendahan hati yang tulus. Ia menarik napas panjang. "Kamu tahu, saya tidak percaya cinta yang muncul dari belas kasihan." Rizka mengangguk pelan. "Saya juga tidak, Tuan. Tapi saya percaya Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa alasan." Kata-kata itu membuat Arfan terdiam. Dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu. Gadis itu tidak berusaha membela diri, tidak juga mencari perhatian. Ia hanya berbicara dengan hati. Hari demi hari berlalu. Arfan mulai melihat sisi lain Rizka yang tak pernah ia sadari. Suatu pagi, ia melihat Rizka diam-diam membagikan makanan kepada tukang kebun tua di luar pagar rumah. Siang harinya, ia melihatnya menenangkan salah satu pelayan yang dimarahi kepala rumah tangga karena kesalahan kecil. Semua dilakukan tanpa pamer, tanpa berharap dilihat. Dan setiap kali itu terjadi, hati Arfan makin sulit menyangkal bahwa ibunya mungkin benar. Ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu. Namun tidak semua orang senang dengan kedekatan itu. Livia dan Maya mendengar kabar bahwa ibu Arfan memilih pembantu rumah tangga sebagai calon menantu. Keduanya marah dan merasa terhina. Mereka mulai menyebarkan gosip ke lingkungan sosial mereka. "Tuan Arfan pasti sudah gila," kata Livia di sebuah kafe mewah. "Masa calon istrinya seorang pembantu?" Kabar itu perlahan menyebar ke telinga pelayan lain di rumah. Beberapa mulai berbisik di dapur, bahkan ada yang sengaja bersikap sinis kepada Rizka. Tapi gadis itu tetap diam, terus bekerja dengan penuh kesabaran. Malam itu, Arfan mendengar dua pelayan berbicara di koridor belakang. "Kasihan Tuan Arfan, punya calon istri seperti Rizka." "Benar, pasti malu kalau tamunya tahu." Arfan menatap mereka tajam dari balik bayangan. Ia menahan amarah, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam dadanya ada api yang tak bisa padam. Bukan marah pada pelayan itu, melainkan pada dirinya sendiri yang mulai merasa ingin melindungi gadis yang selama ini ia remehkan. Ketika ia kembali ke kamar ibunya, wanita tua itu sedang duduk membaca buku. "Ibu," katanya pelan, "apakah ibu benar-benar yakin dengan pilihan itu?" Ibu Arfan menutup bukunya perlahan, lalu menatap putranya dalam-dalam. "Semakin kamu mengenalnya, kamu sendiri yang akan mengerti, Nak." Arfan tidak menjawab. Ia keluar ke balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Di bawah sana, Rizka berjalan menuju kamarnya sambil membawa baki kosong.
Cahaya lampu taman memantul di wajahnya yang lembut. Untuk pertama kalinya, Arfan tersenyum tanpa sadar. Ia baru mengerti sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Rasa tenang yang datang bukan dari kekuasaan, bukan dari kekayaan, melainkan dari keberadaan seseorang yang sederhana. Tapi ketenangan itu belum lama bersemi, ketika keesokan harinya, sesuatu terjadi. Surat undangan dari salah satu rekan bisnis datang. Livia akan mengadakan pesta ulang tahun besar, dan ia mengundang Arfan serta ibunya secara khusus. Rizka yang menerima surat itu dari kurir hanya menunduk. Ia tidak tahu bahwa pesta itu akan menjadi titik balik hidupnya. Malam di mana segalanya akan diuji, harga diri, kesetiaan, dan arti sebenarnya dari cinta yang tulus. Malam pesta itu tiba dengan gemerlap yang menyilaukan. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit gedung besar milik keluarga Livia. Musik lembut mengalun. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah dan senyum penuh gengsi. Mobil Arfan berhenti di depan karpet merah, dan semua mata menoleh begitu ia turun. Tampan, berwibawa, dan selalu menjadi pusat perhatian. Di sisi lain kota, Rizka masih berada di rumah besar itu. Ia membersihkan ruang tamu sambil memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Ia tahu malam ini Arfan menghadiri pesta ulang tahun salah satu wanita kaya yang sering datang berkunjung. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Entah kenapa, sejak pagi hatinya terasa sesak. Sementara di pesta, Livia mendekat dengan senyum lebar. "Akhirnya kamu datang juga, Arfan. Aku hampir mengira kamu lupa," katanya manja. Arfan hanya tersenyum sopan. "Saya tidak terbiasa menolak undangan yang datang dari mitra bisnis." Livia tertawa kecil, lalu menyentuh lengan Arfan. "Ah, selalu saja formal. Padahal ini malam istimewa." Namun seiring berjalannya acara, Arfan merasa kosong. Musik, tawa, dan suara gelas beradu tidak memberi arti apa-apa. Di tengah keramaian itu, pikirannya melayang ke rumah. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang duduk di kursi, ditemani seorang gadis sederhana yang lembut suaranya dan tak pernah pura-pura. Ketika ia menyadari pikirannya melayang ke arah itu, hatinya berdenyut aneh. Ia meneguk minumannya pelan, berusaha menepis perasaan yang tak diinginkan itu. Tapi justru di saat itu, Livia berbicara sesuatu yang membuatnya menegang. "Aku dengar ibumu jatuh sakit lagi, ya? Kasihan sekali. Tapi aku salut, katanya ada pembantumu yang setia menjaga." "Siapa namanya?" "Rizka, ya?" ucapnya dengan nada merendahkan. Arfan menatapnya dingin. "Jaga bicaramu, Livia. Dia bukan pembantu biasa." Livia tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu membelanya? Jangan bilang kamu mulai tertarik." Arfan berdiri, menatapnya tajam. "Saya tidak suka orang menilai seseorang hanya dari penampilan atau statusnya." Suaranya tegas dan dingin. Ia meninggalkan pesta tanpa menoleh lagi. Malam itu, mobil hitam Arfan melaju cepat menembus jalanan basah. Hujan turun rintik-rintik, lampu jalan berpendar redup. Ketika sampai di rumah, ia menemukan suasana hangat di ruang tengah. Ibu Arfan duduk di kursi, dan Rizka sedang membacakan doa dengan suara lembut. Begitu Arfan membuka pintu, keduanya menoleh. "Sudah pulang, Nak?" tanya ibunya. "Iya, Bu," jawabnya pendek. Pandangannya jatuh pada Rizka yang berdiri menunduk sopan. "Maaf kalau saya mengganggu." Rizka tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Kami baru saja selesai berdoa." Arfan memperhatikan wajahnya. Meski lelah, ada ketenangan di sana. Ia menyadari betapa berbeda dunia yang baru saja ia tinggalkan di pesta tadi dengan dunia yang kini di depannya. Dunia yang sederhana, tapi penuh kedamaian. Malam itu, setelah ibunya tidur, Arfan duduk di ruang tamu. Rizka lewat sambil membawa baki kosong. "Rizka," panggilnya. Gadis itu berhenti dan menoleh. "Iya, Tuan. Kenapa kamu selalu sabar? Bahkan ketika orang-orang di rumah ini memperlakukanmu tidak adil." Rizka tersenyum lembut. "Karena hidup tidak harus dibalas dengan amarah, Tuan. Kalau kita marah, kita kehilangan kedamaian. Saya hanya ingin tenang." Arfan menatapnya dalam. "Tenang." Kata yang sederhana tapi langka, gumamnya pelan.
Kalau hati kita bergantung pada Allah, ketenangan akan datang sendiri, jawab Rizka lembut sebelum berpamitan menuju kamarnya. Arfan termenung lama setelah itu. Ia menatap tangannya sendiri dan merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ada kekaguman yang tumbuh diam-diam, tapi bersamaan dengan itu muncul rasa takut. Ia takut apa yang ia rasakan bukan sekadar kekaguman. Ia takut pada dirinya sendiri, takut kalau benar ia mulai mencintai gadis itu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keputusan Ibu Arfan makin menyebar. Salah satu rekan bisnis datang berkunjung dan dengan nada bergurau berkata, "Arfan, kabar ini benar? Katanya kamu mau menikahi pembantumu." Arfan menatap tajam. "Saya tidak pernah bilang begitu. Tapi ibumu katanya sudah memilih." Dunia bisnis cepat sekali menyebarkan berita, apalagi berita seperti ini. Arfan menarik napas dalam. Kalaupun benar, apa salahnya menikahi orang baik? Rekan bisnis itu tertawa kecil, tapi wajah Arfan sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Ia mulai menyadari bahwa dalam kebingungannya, ia justru mulai mempertanyakan pandangan dunia yang selama ini ia yakini. Sementara itu, di dapur, beberapa pelayan kembali bergosip. Salah satunya berkata dengan nada sinis, "Rizka itu benar-benar beruntung, bisa membuat nyonya sayang. Siapa tahu nanti benar-benar jadi nyonya muda." Yang lain menimpali, "Kalau sampai begitu, dunia ini memang sudah gila." Rizka mendengar dari balik pintu, tapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah, tidak juga sedih. Ia tahu hidupnya tidak untuk membuktikan apapun pada manusia. Yang penting baginya adalah tetap berbuat baik, karena Allah selalu melihat hati. Sore itu, Arfan menemui ibunya di ruang tamu. "Bu, kalau benar ibu ingin saya mengenal Rizka lebih dalam, saya akan melakukannya. Tapi bukan karena paksaan, melainkan karena saya ingin tahu kenapa ibu begitu yakin padanya." Ibu Arfan menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Itu saja sudah cukup, Nak. Kadang keyakinan seorang ibu datang bukan dari logika, tapi dari doa." Malam harinya, Rizka sedang duduk di taman belakang, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Udara malam terasa lembut. Tanpa ia sadari, Arfan datang dan berdiri tidak jauh darinya. "Kamu suka menatap langit?" tanya Arfan tiba-tiba. Rizka menoleh pelan. "Iya, Tuan. Di situ saya merasa kecil, tapi juga merasa dekat dengan Allah." Arfan duduk di bangku sebelahnya. "Saya jarang melihat bintang. Mungkin karena saya terlalu sibuk mengejar hal-hal di bumi." Rizka tersenyum. "Terkadang, yang kita kejar justru membuat kita jauh dari yang sebenarnya memberi ketenangan." Hening beberapa saat. Hanya suara jangkrik menemani malam itu. Arfan menatap gadis di sampingnya dengan perasaan campur aduk, antara kagum, bingung, dan takut. "Rizka," katanya perlahan, "kamu tahu, tidak semua orang bisa membuat rumah terasa seperti rumah." Rizka menatapnya lembut. "Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Saya hanya berusaha membuat semua orang merasa nyaman." Arfan tersenyum samar, lalu berdiri. "Mungkin justru itu yang membuatmu berbeda." Ia berjalan pergi, meninggalkan Rizka yang hanya bisa menunduk, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tak menentu. Malam itu, bulan bersinar terang. Dua hati yang dulu jauh kini semakin dekat, meski sama-sama masih bersembunyi di balik keraguan. Tapi keduanya tahu, perasaan itu mulai tumbuh, diam-diam, dalam sunyi yang penuh makna. Ketenangan rumah besar itu tiba-tiba berubah ketika fitnah mulai menyebar. Rizka difitnah merebut hati sang milioner hanya demi harta. Beberapa pelayan membicarakan di belakangnya, dan wanita bernama Livia datang membawa hinaan di depan Ibu Arfan. "Dari pembantu jadi calon nyonya? Hebat juga caramu," sindirnya. Namun Rizka tetap tenang, menunduk tanpa membalas sedikit pun. Hingga tiba-tiba, suara langkah tegas terdengar. Arfan berdiri di pintu, menatap Livia tajam. "Cukup. Jangan pernah bicara seperti itu lagi." Suasana hening. Livia pergi dengan wajah merah menahan malu. Setelah kejadian itu, gosip makin ramai, tapi Rizka tetap sabar. Ia menenangkan diri dengan doa, memohon pada Allah agar membersihkan hati orang-orang yang membencinya. Arfan melihat semua itu, kesabaran, keteguhan, dan ketulusan Rizka.
Hatinya bergetar, bukan karena iba, tapi karena kagum. Malam itu, ia berdiri di balkon, menatap langit. Dia bukan seperti wanita lain. Hatinya kuat. Mungkin, inilah alasan ibu memilihnya, gumamnya pelan. Namun Arfan belum tahu, ujian bagi gadis itu belum selesai. Fitnah yang lebih besar sedang menunggu di depan mata. Pagi itu kabar buruk datang. Seseorang menyebarkan foto Rizka dan Arfan di media sosial, menuduh gadis miskin itu merebut hati milioner demi kekayaan. Rumah menjadi ramai, semua membicarakannya. Rizka hanya menunduk, menahan air mata. "Kalau saya penyebab semua ini, izinkan saya pergi, Tuan," katanya lirih. Arfan menggeleng. Tidak. Orang yang tulus tidak perlu lari dari fitnah. Beberapa hari kemudian, Livia datang lagi, menuduh dan menghina di depan Arfan. Tapi kali ini Arfan berdiri tegas. "Cukup. Aku lebih menghargai satu hati yang jujur daripada 1000 senyum yang palsu." Livia pergi dengan amarah yang tak mampu disembunyikan. Malam itu, Arfan menemui Rizka di taman. "Rizka," katanya pelan, "aku tidak peduli apa kata orang. Di dekatmu, aku merasa tenang. Mungkin, inilah cinta yang sebenarnya." Rizka menunduk, air matanya jatuh. "Saya hanya ingin tetap tulus, Tuan. Biar Allah yang menulis jalan kita." Beberapa minggu berlalu. Fitnah mereda, kebenaran terungkap. Dan pada sore yang tenang, di bawah langit jingga, Arfan menatap Rizka dengan senyum lembut. "Cinta sejati bukan soal harta," katanya, "tapi tentang hati yang tidak pernah berpura-pura." Rizka tersenyum, menatap langit. "Ya Allah, jika ini takdirku, jadikan cinta ini selalu dalam ridho-Mu."